Terus cara mengkoreksinya, apa yang dilakukan supaya anak bersikap terbuka, bukan ngerasa aku disalahin? Biasanya ayahnya bilang kayak gini, ayah ngerti sih tadi tuh kejadiannya kayak gini. Oh, kayak ada tadi, kata kunci iya, ayah ngerti. Ayah Oke. tahu, ayah lihat tadi kejadiannya kayak gini. Mhm. Mungkin abang posisinya juga susah gitu. Mhm. Kalau besok-besok abang mungkin harus bisa lebih berani tuh bang, agak ke kanan lagi tuh bang, masih bisa tuh sebenarnya gitu. Atau mestinya abang tuh agak lebih tenang bang tadi bang nendangnya. Mungkin kalau abang lebih tenang bisa masuk tuh tadi golnya gitu. Jadi kayak di Campuran spesifik antara dulu. strategi Bener. sama emosi ya. Iya. Hai semuanya, jumpa lagi di Relate Podcast bareng aku Samantha Elsenar. Dan kali ini mau ngebahas tentang gimana sih membesarkan anak laki-laki. Karena banyak banget kalau konten-konten di sosial media itu yang ngebahas adalah gimana membesarin anak perempuan. Tapi ngebesarin anak laki-laki itu masih kurang banyak yang bahas. Dan kali ini udah ada sesama rekan profesi juga, praktisi psikolog anak usia dini, Bunin. Halo Kak Hai, Sam. selamat datang. Terima kasih sudah mengundang aku ke podcast kamu ini. Cantik banget sih hari Senang banget. Masya Allah, kakak juga. Kapan kita ketemu, bulan lalu ya? Terakhir, Atau pas, iya. pas puasa Pas sih? puasa. Pas puasa, Dan iya. pertemuannya sangat singkat itu ya. Sangat singkat Singkat itu. Tiba-tiba kita udah bubar aja Iya. harus buka puasa. Betul. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kak Sam gimana kabarnya? Aku sehat, Ya, seneng ketemu alhamdulillah. kamu. Iya, seneng juga aku. Happy banget diundang ke sini. Apalagi ngobrolin tentang anak laki-laki. Iya. Sesama punya anak remaja nih kita, Kak. Ya, anak laki-lakimu juga remaja ya? Iya. Tahunnya sama ya? Tahunnya sama. Sama-sama 13 kan tahun ini? Iya, asik ya 13 tahun tuh. Masanya mulai pacaran gak tuh? Udah mulai ada crushnya ya. Ada. Tapi kamu ngizinin gak anakmu untuk pacaran? Aku gak bilang secara gamblang boleh, cuman aku bilang sama dia kalau udah ada yang kamu taksir atau misalkan ada yang kamu deket, kamu cerita sama ibu ya gitu. Dan alhamdulillah dia selalu cerita, bahkan dari SD. Udah mulai cerita kayak ngasih tauin ini loh yang ini. Jadi aku juga bisa sambil ngecek kan, kayak misalnya si perempuannya punya account Instagram atau TikTok, Iya. aku bisa sambil lihat apa aja sih yang dia post, apa aja sih yang dia repost gitu. Jadi anakmu tuh terbuka. Iya, alhamdulillah. Nah itu gimana coba resepnya Bun? Gimana ya, jadi alhamdulillah aku tuh punya anak laki ini itu cenderung dia tuh seneng ngobrol Kak dari kecil. Jadi anakku tuh bukan tipe yang menyendiri gitu ya. Oke. Dia lebih seneng ngobrol dari kecil, terus juga tipe yang deket banget sama aku. Mungkin karena Gemini. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi dia nempel banget juga sama aku. Akhirnya banyak cerita-cerita dari kecil itu. Nah mungkin karena kedekatan itu sampai akhirnya sekarang besar, aku mencoba untuk tetap dekat sama dia. Walaupun cara pendekatannya pasti beda ya. Pas udah remaja nih gak bisa kayak dulu pas dia masih kecil masih kita bisa unyu-unyuin. Yang ada sekarang dia malah kabur kalau kita manja-manjain ya kan. Udah mulai kabur ya? Udah mulai kabur, udah mulai apa sih bu gitu. Jadi biasanya kalau sekarang aku bilang sama dia kalau lagi ngobrol gitu, abang kalau misalkan ada yang mau abang ceritain ke ibu, boleh banget loh bang. Jadi aku bukannya yang kayak nanyain dia tiap hari, kamu ngapain aja hari ini di sekolah, atau yang kayak bener-bener ngikutin dia kemana-mana gitu, enggak. Tapi aku bilang sama dia kalau misalkan ada sesuatu yang memang pengen kamu ceritain ke ibu, sok cerita sama ibu akan dengerin gitu. Oke. Walaupun dari kecil gitu gak pernah kamu. Kecilnya sih aku deket banget ya, maksudnya nempel oke. banget pas udah remaja ini sih. Udah mulai, aku juga tahu ya, kita kan dulu juga pernah remaja ya kan. Juga Masih tahu inget ya? rasanya ya kalau ditempelin sama orang tua kan kayak apa sih nih ibu aku gitu. Jadi aku kayak berusaha untuk tarik ulur tapi tetap on track nih anak gitu. Kalau misalkan aku ngerasa kayak ini udah agak jauh deh gitu. Aku berusaha untuk ya udah aku catch up gitu. Waktu itu apa sih yang sebenarnya nih gapnya nih ada apa nih? Kenapa nih kita bisa ada gap? Aku masuk lagi ke dia dari situ atau biasanya aku minta tolong sama ayahnya. Jadi peran ayah tuh lumayan besar banget kalau menurut aku di usia remaja. Di usia anakku ini. remaja. Apa sih yang besar bangetnya gitu loh? Maksudnya kayak banyak orang kan masih suka ya udahlah pokoknya masalah pengasuhan ibu aja gitu. Kalau aku ngerasanya di usia abang yang sekarang kan mau 13 gitu ya. Udah banyak hal-hal dari pola pikir yang udah mulai kelaki-lakian gitu. Yang kita sebagai perempuan yang mungkin pakai perasaan segala macam tuh udah mulai bukan nggak bisa masuk. Tapi mungkin mereka tuh lebih kenapa ibu nggak usah terlalu manja deh misalnya. Atau ibu nggak usah terlalu
cengeng deh kalau misalkan aku ada sesuatu aku bisa sendiri kok gitu. Nah, dia udah mulai kayak gitu. Udah mulai kayak gitu dan ayahnya kan tipenya kan kayak udah coba dulu, ayo pasti bisa, ayo ini gitu. Jadi aku lebih banyak ngobrol sama ayahnya, coba deh tolong tanyain deh, itu si abang kenapa sih gini gitu. Kamu kasih tauin ya, abang tuh gini. Jadi ayahnya jadi penjembatan antara aku sama si abang. Mau dia? Mau. Alhamdulillah. Asik ya, gampang ya. Mau karena memang dia tuh ada ikut klub bola gitu Kak. Dan ekskulnya atau di luar bener? Sekolah, di luar sekolah tuh dia ada klub bola. Jadi setiap hari tuh dia latihan bola. Nah, jadi kamu mama-mama pecinta bola ya, yang duduk di pinggir lapangan betul, itu kan? Betul, yang sunscreen tebel banget. Nah, ayahnya itu kan juga suka ikut, gitu. Jadi biasanya kalau udah yang urusannya bola atau yang urusannya yang tadi yang laki-laki segala macam itu aku serahin ke ayahnya. Gitu. Jadi biar ayahnya juga bisa mantau sejauh apa. Kalau kita kan kadang ibu-ibu tuh lebih banyak kasihannya nggak sih, kayak aduh kasihan anak aku mungkin capek kali ya, panas nggak sih dia ini. Sedangkan ayahnya kan kayak udah nggak apa-apa, anak laki harus kuat gini. Jadi lebih ke oke, buat jadi penyeimbang lah. Gitu. Tunggu, seminggu latihan bolanya berapa kali? Seminggu Senin sampai Jumat dia full latihan. 5 kali? Iya, Sabtu Minggu tuh ada tanding. Emang mau jadi pemain bola? Ih doain ya Kak, insya Allah. Nanti kalau dia masuk timnas kan kamu bisa nonton. Iya sih. Amin pokoknya amin ya. Setting tadi kamu cerita nonton anak main bola, latihan bola, suami kamu juga ikut gitu kan, bapaknya terlibat gitu. Aku tuh jadi teringat sama scene-nya Adolescence. Ya. Kamu nonton kan? Nonton. Oke. Aku lupa di episode 3 atau 4. Pokoknya si anak ini itu cerita gitu ke psikolognya kalau dia ketika main bola bapaknya nemenin, nganterin gitu. Tapi dia merasa bahwa bapaknya tuh kayak nggak bangga sama performanya dia di lapangan. Ya cuman ngeliatin aja karena dia ngerasa oh aku gagal nih gitu. Iya gitu. Padahal bapaknya mikir hal yang lain kan gitu kan. Nah emang seharusnya tuh seorang bapak kalau nemenin anaknya dalam kegiatan olahraga apapun, itu tuh harus ngapain? Cukup cuman nganterin, nonton, nganter pulang lagi atau gimana sih? Sejauh yang aku tahu pasti harus ada perannya. Kalau misalkan cuman nganterin atau cuman nonton pasif tanpa ada perannya di dalam hal itu, cuman perannya itu cuma nganterin aja, kayaknya kurang maksimal gitu ya. Jadi menurutku akan lebih baik ketika adanya, misalkan nih ketika dia ngelihat anaknya kok kayaknya kurang perform. Begitupun yang dilakukan sama suamiku soalnya. Ketika misalkan dia lihat anaknya kurang perform sama dia puji dulu nih yang bagus di diri anaknya apa. Setelah itu dia koreksi. Gitu. Suamiku melakukan hal yang seperti itu. Jadi misalkan ketika dia ngelihat anaknya sebenarnya dia udah bagus nih di area ini, tapi kayaknya kamu mesti agak lebih berani deh Bang untuk lebih lebih antusias mainnya. Jadi kalau misalkan kamu modelnya kayaknya aduh aku capek, terus kamu kayak lebih banyak mundur terus ke belakang, itu kelihatan loh, itu nggak perform loh. Kamu kalau misalkan kamu mau bagus banget, berarti kamu harus maju terus, yang kayak gitu. Jadi bukan cuman ya udah anterin anaknya aja, tapi ada hal-hal seperti itu yang ditambahin sama suamiku. Dan aku selalu nanya, gimana performance abang hari ini? Jadi kalimat apresiasinya atau pujian, kalimat pujian dari bapak ke anak laki-lakinya, itu biasanya kayak gimana yang dilakukan sama suami? Sama suamiku, biasanya suamiku bilang, abang kamu udah bagus nih, tadi kamu udah bisa, misalkan bisa ngambil bola dari teman kamu, terus kamu berani spesifik nih, spesifik, dijelasin itu spesifik gitu. Jadi bukan cuman kamu udah bagus waktu main bagus pas kapan gitu kan. Jadi bener-bener dijelasin sama suamiku di bagusnya sebelah mana. Jadi dia beneran nonton ya? Beneran nonton. Ya ampun Kak, dia kalau udah nonton ya aduh bener-bener udah kayak anaknya masuk ke timnas. Dia heboh banget. Sampai manifest kayaknya. Bener-bener heboh banget. Orang sampai dibilangin kayak ini sih udah kayak coach yang kedua nih bapaknya gitu. Karena dia saking on fire-nya gitu. Jadi memang dia main bola juga bapaknya? Basket dulu. Oh, oke, basket gitu. Jadi ya mungkin dia pernah into punya sport pengalaman juga kan. Jadi dia tahu gimana caranya. Bahkan kalau misalkan anaknya udah sampai rumah pun, misalkan dia ngerasa nih kok kayaknya tadi nasehatku kayaknya kurang masuk nih di abang gitu. Dia akan bilang sama aku, coba yang kamu juga tambahin deh ke abang gitu. Jadi biar dua-duanya tuh masuk lah gitu ke anak. Terus kan udah dikasih pujian secara spesifik gitu kan. Terus cara mengkoreksinya,
Apa yang dilakukan supaya anak bersikap terbuka, bukan ngerasa aku disalahin? Biasanya ayahnya bilang kayak gini, ayah ngerti sih tadi tuh kejadiannya kayak gini, misalkan Oh, kayak ada tadi, kata kunci iya ayah ngerti. ayah Oke. atau ayah lihat tadi Ya. kejadiannya kayak gini, mungkin abang posisinya juga susah gitu, tapi kalau besok-besok abang mungkin harus bisa lebih berani tuh bang, agak ke kanan lagi tuh bang, masih bisa tuh sebenarnya gitu, atau mestinya abang tuh agak lebih tenang bang tadi bang nendangnya, mungkin kalau abang lebih tenang bisa masuk tuh tadi golnya gitu, jadi kayak di Campuran spesifik antara dulu, strategi bener. sama emosi ya. Iya, jadi arahnya sih ke situ sih. Pertanyaan gue berikutnya adalah kok bapaknya bisa ngomong begitu ya? Iya, mungkin karena aku juga bingung. Jujur aku juga bingung karena tadinya tuh aku pikir, wah kalau ditinggal berdua aja nih sama ayahnya, kira-kira bakalan diteken abis nggak ya kalau Iya, misalkan iya. anaknya salah gitu. Ternyata pas aku tanya, kamu cara ngomongnya kayak apa? Terus aku juga confirm lagi kan ke Iya. anaknya cara ngomong ayah seperti apa gitu. Ngecek nih, Iya, monitoring iya nih. dong. Terus udah gitu ternyata anaknya juga bilang ya, ayah tuh bilang kayak ayah tadi lihat loh abang Iya, iya. gini-gini gitu. Terus juga si suamiku juga bilang ya hal yang sama. Jadi aku kayak oh berarti ya sesuai nih apa yang mereka omongin. Aku nggak tahu, mungkin suamiku sering ngobrol sama aku kali ya kayak. Bisa jadi atau Iya. nontonin konten kamu. Iya mungkin. Berguna ya di circle Berguna. paling kecil ya. Kan dimulainya dari situ kan. Betul. Gitu sih Kak. Oke. Nice banget ya. Dan itu Alhamdulillah. kamu melihat gak sih ada kesulitan gak sih sebenarnya untuk influence suami kamu bisa lebih in charge gitu. Kalau tadi kan kamu bilangnya ya aku kalau nggak bisa aku nanya suamiku sih untuk nolongin Iya. gitu, menjebatani kamu gitu. Tapi dari awal mula itu terjadi apakah ada struggle-nya atau enggak kok dia dari awal udah oke aja gitu. Ini tuh kayaknya naik turun. Dulu pas di awal-awal pernikahan dia mudah banget. Jadi aku tuh tahu dia dengan apa ya, ini orang nih punya modal untuk bisa mendekati seseorang tuh dengan empati, Oke. dengan strategi yang tadi. Itu di awal pernikahan tuh kayak gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu pernikahan naik turun ya Kak gitu. Ada masa-masa mungkin dia juga merasa berat di pekerjaan atau segala macam. Dia punya stresnya dia sendiri. Akhirnya sempat tuh kayak aku kehilangan dirinya dia yang seperti itu gitu. Sampai akhirnya sekarang dia balik lagi ke dia yang aku kenal, maksudnya dengan dia yang penuh dengan empati, Yeah. dia ngerti cara ngasih tauin anaknya. Dan ini aku juga bilang, waktu itu aku sempat ngomong sama dia kalau misalkan dengan cara yang ya udah gampang aja kita ngomong sama anak tanpa kita memerhatikan empatinya dia, tanpa kita memerhatikan strateginya harus apa, ini anak nggak akan ngerti. Dan anak remaja itu kan sebenarnya kan butuh dibimbing ya Kak, maksudnya dari kalau dulu kita belajar psikologi, prefrontal cortexnya dia yang otak buat mikir ini benar atau salah, menentukan apa analisa seperti apa, critical thinking itu kan belum terbentuk dengan sempurna. Yeah. Kalau kita cuman bilang abang salah, ya terus yang benar di mana dia juga nggak tahu gitu. Jadi kita perlu bener-bener yang pelan-pelan banget sebenarnya ngomong sama dia supaya dia ngerti. Aku bilang kayak gitu dan untungnya suamiku langsung kayak oh berarti aku harus balik lagi kayak dulu ya. Dia langsung kayak gitu, langsung ngerti gitu kan. Terus aku yang nah iya pelan-pelan ya yuk kita belajar deh, aku bilang kayak gitu. Gampang banget ya. Ya alhamdulillah Kak. Tapi ada gak sih kayak follower kamu yang curhat atau kamu pernah apa ya memberi bukan konseling atau konsultasi ya, tapi lebih kayak mengarahkan lah mungkin orang-orang terdekat kamu atau teman gitu yang Ya. kayaknya susah gitu situasi di rumah tangganya gitu kan. Ada juga yang mungkin single mom tapi anaknya laki gitu kan, jadi nggak bisa ngandelin bapaknya juga gitu. Itu gimana sih maksudnya mereka-mereka yang dengan keterbatasan atau dengan challenge yang mereka sendiri tapi punya anak laki-laki ini bisa tetap terarah gitu. Yang mana kan penting banget ya, ada leadershipnya, Iya, tapi betul. satu sisi juga bisa meningkatkan kadar empati mereka. Iya bener, ada kehangatan di situ Iya. ya Kak. Aku waktu itu punya sahabat, sampai sekarang sih sebenarnya bukan waktu itu ya. Maksudnya waktu itu sahabat kamu mengalami Iya gitu mengalami betul. Jadi waktu itu dia single parent, terus anaknya laki-laki dan anaknya 2 laki-laki usianya deketan. Nah dia sempat bingung karena suaminya itu meninggal dan mendadak gitu. Jadi dia nggak Iya, mempersiapkan kaget apapun. banget. Dia kaget banget. Waktu anaknya itu masih usia sekolah dasar, dia masih kayak oke aku masih bisa. Tapi ketika anaknya masuk ke usia remaja, dia udah mulai agak bingung cara ngadepin anaknya. Apalagi kan karena usianya berdekatan, jadi kayak ya udah yang satu remaja terus tahun depannya yang satu juga masuk lagi remaja gitu. Iya. Jadi dia benar-benar bingung banget.
Waktu itu aku bilang sama dia, sebenarnya kalau dulu kita belajar psikologi, peran ayah itu sebenarnya bisa digantikan gitu kan. Maksudnya kayak kalau ada sosok kakek atau sosok laki-laki dewasa lain yang dia bisa look up to ya, sebenarnya mungkin bisa digantikan oleh laki-laki tersebut gitu, yang baik, yang bisa menghantarkan rasa kasih sayang ke mereka gitu. Aku waktu itu bilang begitu ke temanku ini, ke sahabatku ini. Tapi karena situasinya juga nggak memungkinkan, jadi dia tuh tinggalnya beda kota sama orang tuanya. Oh my god. Jadi katanya, ya kan kamu tahu aku sendirian gitu kan, jadi kayak nggak ada yang bisa bantuin. Terus akhirnya aku bilang sama dia, kalau begitu di usia anak laki-laki, di usia anak yang lagi masuk remaja ini, dia tuh butuh sosok maskulinitas kan, maskulin. Ya kamu perlu berperan ganda, aku bilang gitu. Walaupun pasti effort banget dan buat kamu pasti capek banget. Di satu sisi kamu harus jadi ibu, terus kamu harus menghidupi anaknya juga, harus bisa berperan maskulin juga, pasti kamu capek gitu. Tapi waktu itu aku yakinin dia, aku bilang kalau misalkan memang udah tertakdir seperti ini pasti akan dibuat mudah gitu ya. Sama aku bilang kalau kamu capek kamu bilang sama aku. Gitu sih waktu itu aku yakinin dia, karena dia bener-bener bingung gimana caranya ya gitu pada saat. Dan gimana sih seharusnya kalau kita menghadapi anak laki-laki yang kita mundur sedikit nih, usianya masih di bawah 5 tahun, tantrum, ya kan? Bener nggak kalau kita harus ngomongnya bisik-bisik gitu, atau kita ikutin aja dia nangis gitu? Aduh, aku tahu nggak sih Kak, aku tuh nggak pernah ngalamin anak aku tantrum. Ya iyalah, kan ibunya praktisi psikologi anak Jadi, usia dini. Ini aku spill caranya ya. Jadi waktu itu, jadi dari semenjak anak aku tuh mengerti emosi, jadi kan waktu itu sekitar umur 1,5 tahun lah ya, dia udah mulai bisa ngomong gitu. Aku selalu bilang sama dia gini, abang kalau lagi ngerasa sedih atau ngerasa ada yang nggak enak di sini, aku bilang gitu, abang bilang sama ibu, sedih itu tuh nggak melulu harus nangis, nggak melulu harus teriak-teriak, marah pun begitu. Marah kita bisa bilang kayak, aku sebenarnya marah ibu, itu juga udah marah gitu, nggak mesti yang kamu harus marah-marah gitu. Aku bilang gitu ke anak aku gitu. Yang aku ingat adalah dulu tuh aku suka bilang gini sama dia, abang kalau misalkan abang bener-bener udah nggak bisa nahan nangisnya, abang boleh loh ke belakang lemari. Jadi di kamarku tuh ada lemari gede banget, dia bisa masuk ke belakang lemari itu, terus abang hitung sampai 5. Maksud aku tuh biar supaya dia tuh bisa mengontrol emosinya itu, jadi nggak langsung meledak. Iya, abang itu sampai. Tapi tuh dia ngerti 1,5 tahun. Bisa. Awalnya aku temenin ke belakang lemari, jadi 1, 2, 3, 4. Oh awalnya memang harus ditemenin kan, dilatih. Tapi lama-lama ya kalau dia udah kayaknya lagi main Lego nih, terus kayak udah mulai kesel nih dia ke belakang lemari. Tiba-tiba 1, 2, dia lagi gitu. Bahkan ketika adiknya lahir, adiknya tuh beda 5 tahun kan, tapi adiknya perempuan. Dia ngajarin adiknya. Jadi waktu itu kan usia udah SD gitu. Dia bilang, kamu kalau misalkan di courting ya peran ibu kamu ya. Alhamdulillah ya, baik banget loh. Gitu, jadi dia bilang kayak gitu ke adiknya. Kalau lagi banyak mau di mall, minta beli ini beli itu, ayo masih umur 3-4 tahun tuh. Wah itu challenging banget. Iya kan. Apalagi kalau dulu ya, kalau perginya sama aku itu penuh aturan. Pergi sama Ninnya sama pupungnya aturannya berubah. Mau ya udah boleh ambil gitu kan. Nah itu kan yang beda-beda aturan kayak gitu kan sebenarnya yang bikin ya jadi lumayan challenging di kitanya ketika perginya cuman bertiga gitu. Aku, suamiku sama anakku ini. Bikin perjanjian sebenarnya Kak waktu itu. Jadi setiap mau pergi, misalkan aku cuman bilang, Kak Abang ini kita ke mall ini cuman buat makan. Ya udah ya, kita habis makan kita pulang. Gitu. Terus nanti dia kayak sepakat emang nggak ada toko mainan ya, pasti kan dia nanya ya, emang nggak ada toko mainan? Ada sih, tapi kita kan nggak lewat situ, kita kan nggak kesana. Terus taunya lewat. Jangan dong, aku muter loh. Pernah. Kalau di PIM 2 kan nggak bisa, foto susite depannya ngelewatin toko mainan itu dulu. Itu pinter banget ya, toko mainannya sengaja ditaruh di situ. Iya. Dapatnya di situ soalnya. Nah iya gitu, jadi aku selalu bilang sama abang di perjanjian awal itu. Sama adiknya juga begitu. Cuman alhamdulillah adiknya tuh pas mulai gede tuh pas lagi pandemi kan. Jadi gak terlalu yang toko mainan banget anaknya. Adiknya kan. Adiknya. Kan kakaknya enggak. Kakaknya enggak, bener.
toko mainan udah, tantrum udah. Rebutan mainan sama teman atau sama saudara gitu. Iya. Atau di sekolah ya, Iya, ada iya, kejadian-kejadian apa gitu. Nah kalau itu aku waktu pas dia masih TK nih, aku selalu bilang kalau misalkan memang kamu direbut mainan kamu, atau misalnya ada temen yang mau main tapi mintanya nggak baik-baik, kamu pertahanin dulu. Aku bilang kayak gitu. Aku pertahanin dulu, kalau kamu memang lagi main, kamu bilang aku masih main ini gitu. Jadi nggak langsung dikasih aja. Maksud aku biar terbentuk nanti ketika dia dewasa pun nggak yang kalau orang minta apa sama dia langsung ya udah deh ini ambil gitu. Tapi masih ada dia tahan dulu gitu. Dan itu aku bilang sama dia, kalau misalkan temennya maksa atau misalkan temennya mukul yang udah melibatkan kekerasan, kamu bilang sama bu guru. Itu waktu TK, aku selalu bilang kayak gitu sama dia. Kamu bilang sama bu guru itu sama aja kayak ibu, tapi dia di sekolah. Maksud aku biar anakku terus gurunya yang ngajarin, kan ada loh kasus gitu. Iya. Gurunya yang ngajarin balas aja. Balas aja. Padahal kita mah udah bener ngajarinnya berusaha. Gimana tuh coba? Makanya aku juga pernah sempat denger kayak gitu. Jadi gurunya yang ngajarin, padahal kan semestinya ya gurunya juga tahu ya caranya harus seperti apa gitu, agak lebih asertif sedikit kayak gitu ya menghadapi yang seperti itu. Gimana tuh? Menarik ya kalau kayak gitu ya. Pusing kan kita datang aja ke sekolahnya gimana Kak? Terus lapor ke kepala sekolah, saya nggak tahu ceritanya. Oh bukan memangnya seperti itu ya Bu, malah nanya balik. Di sini aturannya gitu. Oh sekolah mana ya? Oke, itu di sekolah sama teman. Kalau di playground ada anak yang nyerobot atau mukul, nggak kenal gitu, tapi tiba-tiba didatengin aja gitu sama anak-anak agresif. Pernah ya? Pernah. Langsung teringat ya memorinya. Langsung teringat marahnya aku. Jadi waktu gue itu aja gak pernah mukul anak gue. Iya, karena waktu itu bener-bener udah naik perosotan, anakku udah di ujung, disingkirin, coba kan perosotan kan sempit ya, jadi dia berusaha nyingkirin anakku, dia masuk ke dalam perosotan itu gitu. Dan itu berkali-kali. Waktu pertama aku masih diemin, aku pengen lihat anakku ngelawannya kayak gimana nih gitu. Sekali dia nahan badannya, jadi dia berusaha tetap ngencengin badannya supaya ini anak nggak lewat gitu kan. Bisa tuh slide anakku. Terus udah gitu kedua masih digituin, anakku nahan, sama tuh anak didorong. Nah di situ akhirnya karena waktu itu usianya juga masih kayak 5-6 tahun gitu deh. Aku ngomong akhirnya sama orang tua dari anak itu, karena dia sebenarnya ditungguin sama orang tuanya. Jadi ada bapaknya, tapi bapaknya diem aja, dan bapaknya ngelihat semua kejadian itu. Kan sebenarnya kayak kalau udah kayak gitu udah antara orang tua ke orang tua ya kalau menurut aku. Kenapa harus orang tua? Karena sebenarnya kan dia ada di situ dan dia melihat kejadian itu. Dia memantau, maksudnya bukan dia main handphone atau dia sambil ngapain gitu. Tapi dia nggak ada ngomong apapun ke anaknya, misalkan ignorance harus gitu antri, atau misalkan pelan-pelan. Itu temennya duluan yang udah duduk, kamu nanti dulu. Nggak ada sama sekali. Jadi aku ngomong sama bapaknya. Dan akhirnya mungkin malu kali ya Kak. Jadi dia langsung keluar dari playgroundnya tanpa minta maaf. Seingat aku enggak. Ya ampun. Dia langsung ngambil anaknya gitu. Mungkin dia ke playground lain dan melakukan hal yang sama. Bisa jadi. Untung kamu udah lupa mukanya ya. Dia udah lupa. Ingat kejadiannya. Sama emosinya. Benar. Sebenarnya kalau dari pengalaman kamu mungkin gak terlalu beda jauh kali ya. Gimana menerapkan pengasuhan antara anak laki sama perempuan kan. Karena aku juga seperti itu sih sama anakku gitu. Bahkan mungkin aku agak sedikit posesif karena anak perempuan. Jadi kalau dia main di playground, aku nggak lebih jauh dari 3-5 meter. Gitu. Jadi bukan yang tipe duduk gitu kan. Ya, pokoknya dulu kesepakatannya sama bapaknya gitu. Pokoknya harus ada yang benar-benar di dekat dia. Jadi kalau ada yang mau duduk, kita megang tangan anaknya. Sebelum terjadi posesif ya. Tapi tetap aja ada yang kelewat kan, karena di playground suka ada yang ketutup kan, kita nggak ikut masuk gitu. Iya, mau ikut masuk juga Kakak enggak kan? Biasanya bapaknya ikut. Kalau gue bagian nggak ikut sih. Aku pernah terjebak loh Kak di playground. Jadi aku ikutin anakku. Tapi akhirnya makanya dari saat itu aku udah nggak pernah mau ikut-ikut naik lagi ke playground. Jadi waktu itu aku ikutin anakku yang perempuan. Aku ikut belakangnya, dia naik terus sampai ternyata pas udah paling atas nggak ada jalan turun selain naik perosotan yang tinggi banget. Ya mau nggak mau aku akhirnya jadi sliding. Padahal kamu takut. Padahal aku takut. Aku sampai nanya, Mbak nggak ada tangga? Oh nggak ada Bu.
Emang seorang ibu dituntut kan? keberaniannya ya. Udah nyampe situ kan gimana nih mau mundur gitu Ya, ya. cuma bisa maju aja kan. Untung bukan pakai tali ya yang kita harus. Oh iya, ada soalnya yang bergelantungan begitu. ada yang kayak gitu. Iya. Nangis Aduh, aku seru deh banget kayaknya. ya. Terus akhirnya nangis dong. Iya, akhirnya anakku sih biasa aja. Aku yang aku nggak mau lagi gitu. Bilang ke Kamunya yang nggak suamiku. Akhirnya suamiku gantiin aku duduk di bawah. Nah, mendingan gitu kan. Betul, video-videoin mereka. Iya, dari jauh tinggal di zoom. Bener. Iya. Seru banget sih. Cuman kalau misalnya terkait dengan sex education, pasti kan beda dong. Iya. Ya. Apa yang kamu lakukan untuk memberikan sex education ke anak laki-laki kamu? Oke. Kalau ini aku bersyukur banget. Aku minta tolong ayahnya. Jadi mungkin kita tanya ke ayahnya ya kayak gimana. Itu sih. Jadi aku waktu itu karena pas kalau masih kecil aku masih bisa ngejelasin. Maksudnya kalau kayak abang ini kemaluan artinya tidak boleh diperlihatkan ke orang lain, tidak boleh ada orang yang megang, itu masih bisa gitu ya. Tapi ketika dia udah balik gini kan udah kayaknya butuh sosok laki-laki yang juga Bapaknya merasakan hal yang jelasin. sama dia. Even waktu tahun lalu dia mimpi basah sekalipun dia ngomong tapi cerita sama kita gitu. Terus akhirnya ayahnya ngejelasin apa itu artinya, terus nanti ke depannya harus seperti apa, terus cara membersihkannya kayak apa yang detail banget itu udah ayahnya. Terus ayahnya bilang ya nanti yang perempuan urusan kamu, siap bos. Tapi gimana balik lagi kalau single mom? Nah, ya berarti ya mau nggak mau ya Kak, mesti apa ya mempelajari juga kayaknya seperti apa sih proses dari baliknya laki-laki, terus yang berhubungan sama seksualitas mereka seperti apa, atau mungkin kalau misalkan ada yang tadi balik lagi dia punya ayah, katakan kakeknya si anak ini, atau mungkin ada omnya yang bisa membantu untuk mengenalkan proses seks edukasi itu seperti apa, mungkin bisa dibantu oleh orang-orang terdekat gitu. Karena kita sebenarnya sebagai perempuan juga nggak ngerasain yang exactly tuh kejadiannya kayak gimana ya, sama aja kalau misalkan laki-laki nyeritain tentang menstruasi kan juga. Kamu setuju nggak sih sama kalimat ya udah biarin aja mereka belajar di sekolah? Enggak dong, karena di sekolah juga belum tentu belajar. Iya sama sih. orang yang bener ya Kali kan aja Kak. nyontek pelajaran biologi. Bener, jangan-jangan di skip pelajarannya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, itu sex edu. Anakmu main game nggak? Main banget. Nah ini nih persoalan ibu-ibu kalau anak laki-lakinya main game. Aturanmu apa? Tiap hari boleh main atau? Aturanku tiap hari kan dia pulang sekolah itu setelah latihan bola itu habis maghrib Kak. Jadi paling kalau boleh main itu cuman sekitar jam 7 sampai jam 8. Habis itu udah sejam. Tapi dibolehin tiap hari. Dibolehin tiap hari. Idealnya nih pandangan profesional ataupun sebagai seorang ibu ngasih anak main game itu dibebasin aja pokoknya weekend atau tiap hari dikasih batasan waktu. Tiap hari dikasih batasan waktu. Karena even misalkan aku bukan bekerja atau ngerti tentang psikologi ya, tapi yang bisa aku rasain adalah kalau misalkan ini anak tiap hari itu pernah soalnya. Jadi anakku tuh libur panjang sekolah, terus kayak ya dia mau ngapain lagi kalau nggak main ya. Akhirnya kita berpikir seperti itu kan gitu. Waktu itu bola juga lagi libur gitu, jadi kayak aduh ngapain ya nih anak, yaudah dia bolehin main gitu. Jadi beda perilakunya, jadi ini tuh bukan abang gitu. Aku ngerasanya kayak apa ya, mungkin karena dia juga udah capek main, jadi ke kitanya juga agak katakan jadi agak lebih sensi gitu. Terus disuruh ngapa-ngapain lebih nggak fokus gitu, karena mungkin pikirannya maunya main gitu. Even misalkan waktu itu juga ada kayak abis ini mau ada acara keluarga besok ya bang, gini. Di mana, jam berapa, ngapain aja kita di sana, so aku mau main gini. Nah aku merasa kayak oh enggak nih, ini butuh berhenti dulu gitu. Kayak kemarin juga pas lebaran ke rumah-rumah keluarga, nggak ada ya main handphone ya, nggak dikeluarin tuh handphonenya. Masih nurut tuh dia. Nurut dan dia nggak ngeluarin. Apa ya resepnya ya? Jadi makin bertanya-tanya sih sebenarnya apa sih resepnya Bu Nin sebagai orang tua tuh benar-benar bisa megang anak gitu, anak laki-laki terutama ya. Karena kan bisa aja mereka ngerasa kalau mereka tuh jadi beban di keluarga atau gimana yang bikin di sekolah tuh jadinya agresif. Iya. Tapi kalau ngelihat apa yang kamu ceritain kan kayak mulus-mulus aja gitu. Iya. Ini aku juga jadi ini sih Kak,
jadi refleksi gitu. Maksudnya aku jadi mikir, oh iya ya apa ya gitu. Mungkin kalau yang bisa aku ungkapin, ini alhamdulillah karakternya abang juga bukan model anak yang apa ya meledak-ledak. Kalau ayah aku bilang ini anak ini tenang banget Kak orangnya. Nah saking tenangnya makanya akhirnya kita masukin di olahraga. Maksudnya supaya dia agak greget gitu. Karena dia tenang banget. Itu kalau misalkan ya dulu justru juga, kamu melakukan penyilangan ya karena karakter bawaannya udah tenang. Jadi sebenarnya gampang, anak yang gampang kan. Iya, gampang banget. Temperamennya easy. Makanya diikutin olahraga biar bisa membakar gairahnya. Kalau yang udah terbakar gairahnya, gimana supaya lebih tenang? Iya, itu PR banget ya, kebayang sih. Iya kan? Nah, berarti memang perlu banget pendampingan sampai ya remaja ini malah menurut aku malah apa ya di momen yang dia tuh butuh banget orang tua malah menurutku ya kalau di usia remaja ini. Kemarin tuh ini aku sedikit cerita. Jadi kan aku kan buka konsultasi yang bakat itu Kak. Iya. Yang bakat itu. Jadi kan konsultasinya itu untuk orang dewasa yang merasa dia katakan terjebak gitu ya dengan karirnya dia sekarang kok kayaknya nggak cocok nih gitu. Bisa jadi karena salah jurusan waktu dulu atau apapun itu. Nah jadi menariknya di urutan bakat itu ada nomor 1 sampai nomor 34. 34 tuh yang paling kecil. Nah di nomor 34 itu beberapa kali nih udah beberapa minggu ini aku tuh ketemu sama orang-orang yang bakat self assurance-nya tuh udah di paling bawah. Self assurance tuh kalau di deskripsinya tuh kayak dia tuh ngerasa yakin gak sih sama apa yang dia lakukan gitu kan. Nah, itu di paling bawah tuh Kak. Aku tanya dong, ini kira-kira apa nih yang menyebabkan ini ada di paling bawah gitu. Terus mereka cerita. Dan ini ceritanya akhirnya sama, punya kayak benang merahnya gitu. Mereka tuh bilang kalau mereka punya orang tua yang strict parent. Oke. Strict parent. Jadi ketika mereka masih kecil mungkin mereka nggak ngerasain ya kalau orang tua strict parent ya. Mungkin mereka ngerasa kayak oh ya udah ibu aku nyuruh aku A ya A gitu, suruh B ya B gitu. Tapi ketika mulai remaja otaknya udah mulai bisa oke ini kok kayaknya mestinya aku punya pilihan lain tapi nggak dikasih sama orang tuanya. Nah disitulah peran orang tua yang aku bilang tadi strict parent itu masuk banget. Dari mulai pilihan sekolah, pilihan pertemanan gitu. Sampai akhirnya sekarang makanya ketika mereka kerja sekalipun, ini tuh bukan kerjaan yang aku mau, ini tuh kerjaan yang orang tua aku mau gitu. Yang paling bikin aku sedih sebenarnya adalah ada satu orang yang ngomong gini ke aku, Kak bahkan ya aku tuh kalau kayak mau pakai baju apa aja aku tanya dulu loh sama ibu aku sampai sekarang. Masih mencari approval. Masih. Karena se-strict itu orang tuanya. Berarti kan maksud aku ya balik lagi. Balik lagi gitu. Memang mungkin usia remaja itu ya butuh banget didampingi gitu ya sama orang tua. Tapi gak yang sampai jadi gak bikin mandiri gitu. Wow, tercerahkan sih. Iya, aku juga kaget banget. Dan itu kan usianya mereka udah 26, 27 gitu. Maksudnya dibilang 20-an awal juga enggak gitu. Iya, yang harusnya udah tahu ya. Benar. Menurut kamu gimana sih supaya ibu-ibu terutama yang single mom ya jadi lebih bisa ngerasa percaya diri kalau mereka tuh punya kemampuan untuk mengasuh anaknya yang laki-laki? Menurut aku tadi balik lagi yang seperti apa yang aku omongin ke sahabat aku, kalau memang tertakdirkan seperti ini pasti akan dimudahkan gitu. Tapi kan sebagai manusia yang apa ya, kita tuh kebanyakan mikir kan Kak kadang, ya gimana caranya gitu. Menurut aku adalah dengan banyak belajar. Sebenarnya dengan banyak cari tahu anak laki ini tuh sebenarnya butuh apa sih gitu. Terus bagaimana cara kita sebagai ibu bisa mendampingi mereka, dalam artian gini, kadang kan cara pola pikir perempuan itu kan beda ya sama laki-laki. Nah kita harus bisa masuk dari situ sebenarnya. Jadi tergantung karakter si anaknya juga, bukan terkait gendernya. Iya. Menurut aku gitu. Jadi perlu untuk belajar kira-kira gimana nih mengenal si anak laki ini supaya kita juga bisa masuk menghadapi mereka gitu. Menghadapi karakter mereka. Kan agak susah ya. Maksudnya effort banget akhirnya. Iya. Karena menurutku ya setelah aku baca-baca buku gitu, ini tuh ya udah never ending learning jadi orang tua gitu. Karena aku punya anak perempuan, itu aja untuk menyelaminya ya butuh effort juga, apalagi kalau cross gender, seorang ibu tunggal punya anak laki-laki. Dengan belajar itu, baca buku, aku bahkan beli buku yang
kayak how to raise a boy gitu. Iya. Karena kayak aku nggak tahu gitu. Dulu kan kita juga belajar psikologi kan nggak sedetail itu ya Kak. Enggak, kita Nggak kan? belajar teori dan Iya, sainsnya aja. nggak sedetail itu, makanya akhirnya aku cari buku yang yang buat bener-bener boy itu kayak apa sih gitu. Bedanya kayak gimana sih dengan kita menghadapi anak perempuan, menghadapi diri kita sendiri gitu. Jadi bedanya apa aja? Kalau yang paling aku rasain ya tadi, kalau adik tuh lebih clingy banget. Lebih ekspresif. Lebih ekspresif juga. Terus apa ya? Sebenarnya kalau perubahan itu perbedaan itu mungkin karena abangnya udah remaja kali. Kalau abangnya waktu seumur adek, sama ya. aku cek-cek di handphoneku video-video dia sama. Pas udah remaja nih, Pencarian jati diri terakhirnya itu ya. Aku tuh selalu mikir ya Kak, kayak kita tuh sebenarnya kalau ngadepin anak, itu sebenarnya kayak kita tuh ngadepin diri kita sendiri, tahu, di masa lalu, ya kan? Benar. Ya kan, kayak aku tuh ngadepin abang gitu, aku ngelihat dia, aku tuh kayak refleksi dulu waktu aku seumuran dia, apa sih hal yang aku pengenin dari ayah ibu aku. Kayak misalkan dulu tuh ayah ibu aku tuh sibuk banget, ayahku tuh kerja di luar kota, jadi aku tuh suka ngerasa kayak aku tuh sebenarnya pengen ayah di rumah. Terus aku anak pertama kan, aku tuh ngerasa kayak tanggung jawab adik-adik tuh ada di aku tuh nggak pengen gitu. Nah si abang ini kan anak pertama juga, jadi aku berusaha kayak oke, berarti yang dulu katakanlah orang tua aku susah kasih, yang bisa aku kasih ke abang tuh apa, supaya dia gak ngerasain kayak gitu. Dan itu tuh effort banget, gak semua orang bisa ketemu sama dirinya dia waktu dia remaja kan. Apalagi kalau punya luka sendiri gitu. Dan kamu udah melakukan hal yang tepat kan? Masya Allah. Dan nemenin anak, nganterin, itu gak mudah loh. Ya kan, apalagi sepak bola di pinggir lapangan panas-panas. Iya bener banget. Udah pasti pulangnya aku migrain. Semoga pulang dari sini gak migrain. Enggak dong. Thank you ya for coming. Thank you udah cerita-cerita. Kakak, makasih banyak.